Cinta yang seharusnya menjadi kebahagiaan justru berubah menjadi luka paling dalam. Malam pertama yang dinanti berubah menjadi tangis perpisahan. Namun, takdir kembali mempertemukan mereka, kali ini dengan penyesalan dan pengakuan. Apakah luka bisa sembuh? Apakah cinta bisa diberi kesempatan kedua? Simak kisah mengharukan ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung cerita-cerita penuh emosi lainnya. Malam itu, Anaya berdiri di depan pintu kamar pengantin dengan jantung berdegup kencang. Gaun putih yang membalut tubuhnya terasa begitu istimewa, seolah menjadi simbol awal dari kehidupan baru yang bahagia. Ia melangkah masuk dengan hati berbunga, membayangkan malam penuh cinta bersama suaminya, Raka. Aroma bunga melati dari dekorasi kamar semakin memperkuat suasana romantis. Namun, kehangatan itu langsung memudar saat matanya menyapu ruangan. Kosong. Tidak ada Raka di sana. Keningnya berkerut. Bukankah seharusnya suaminya ada di sini? Bukankah ini malam pertama mereka sebagai pasangan sah? Perasaan gelisah mulai menyelinap di hatinya, meski ia mencoba menepisnya. Mungkin dia masih berbincang dengan keluarga di bawah, pikirnya, berusaha mencari alasan agar hatinya tetap tenang. Namun, semakin lama ia menunggu, semakin besar gelombang kegelisahan dalam dirinya. Dingin malam merayapi kulitnya saat Anaya melangkah menuju balkon, berharap bisa melihat keberadaan Raka. Saat ia membuka pintu kaca dan melangkah keluar, suara samar dari kejauhan menarik perhatiannya. Anaya mendekat dengan hati-hati, lalu tertegun. Di sana, berdiri sosok lelaki yang baru saja ia nikahi, dengan ponsel menempel di telinga dan suara yang terdengar begitu lembut. Namun, kata-kata yang keluar dari bibirnya bagaikan belati yang menusuk dada Anaya. Iya, aku sudah menikahinya. Tapi ini hanya sementara. Aku tetap mencintaimu, Lara. Jantung Anaya serasa berhenti berdetak. Kakinya melemah. Dunia yang tadi terasa begitu indah mendadak runtuh dalam sekejap. Raka masih berbicara, suaranya tenang, seolah tidak ada beban sama sekali. Aku harus melakukan ini, sayang. Ini satu-satunya cara agar perusahaan tetap dalam kendaliku. Setelah beberapa bulan, aku akan mengakhirinya. Kau tahu aku hanya mencintaimu. Anaya menggigit bibirnya, menahan isakan yang nyaris pecah. Ia tidak boleh menangis di hadapannya. Ia tidak boleh terlihat lemah. Tapi bagaimana caranya menahan luka yang begitu dalam? Lututnya hampir tak sanggup menopang tubuhnya, namun ia menguatkan diri. Perlahan, ia melangkah mendekat. Jadi, aku hanya formalitas, suaranya lirih, namun cukup jelas untuk membuat Raka tersentak dan menoleh. Mata mereka bertemu, dan di sana, di dalam tatapan pria itu, Anaya tidak menemukan rasa bersalah. Hanya keterkejutan sesaat, sebelum ekspresinya kembali datar. Anaya, Raka menghela napas, menurunkan ponselnya. Ia tidak mencoba berbohong, tidak juga mencoba membenarkan dirinya. Aku tidak mencintaimu. Hanya 4 kata, tapi cukup untuk menghancurkan hati Anaya seutuhnya. Pernikahan ini bukan karena aku menginginkannya. Aku hanya menjalankan wasiat ayahku. Anaya menatapnya tanpa berkedip. Udara malam terasa semakin dingin, tapi tidak ada yang lebih menusuk dari kata-kata Raka. Jadi, sejak awal, kau memang berniat menceraikanku, suaranya bergetar, nyaris tak bisa keluar dari tenggorokan yang terasa tercekat. Raka tidak menjawab, namun diamnya adalah jawaban yang lebih dari cukup. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya jatuh. Anaya menelan sakit yang menyesakkan dadanya, lalu mengangguk kecil. Baiklah, katanya, suaranya lebih tenang dari yang ia duga. Kalau begitu, jangan buang waktumu. Tanpa menunggu jawaban,
Ia berbalik dan berjalan masuk ke kamar pengantin yang seharusnya menjadi tempat penuh kebahagiaan. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya, mengetik pesan singkat kepada orang tuanya. "Aku pulang malam ini." Tak lama kemudian, mobil yang dikemudikan sopir keluarga berhenti di depan hotel tempat resepsi pernikahannya baru saja berlangsung beberapa jam lalu. Anaya melangkah keluar dengan mata bengkak dan napas tersengal. Gaun putihnya yang tadinya terasa begitu indah kini serasa belenggu yang menyakitkan. Begitu tiba di rumah, ia melihat ibunya berdiri di depan pintu, menatapnya dengan penuh kebingungan. "Anaya, ada apa?" Suara ibunya penuh kekhawatiran. Anaya membuka mulut, ingin menjelaskan, tapi hanya isakan yang keluar. Tangis yang ia tahan sejak tadi akhirnya pecah. Ia jatuh berlutut, tubuhnya bergetar hebat. Aku diceraikan, Bu," bisiknya di antara isakan. Ruangan mendadak sunyi. Ibunya menutup mulutnya dengan kedua tangan, sementara ayahnya yang baru keluar dari kamar hanya bisa menatap putrinya dengan mata yang berkaca-kaca. "Apa maksudmu, Nak?" Suara ayahnya bergetar, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tapi Anaya tak sanggup menjawab. Yang bisa ia lakukan hanyalah menangis dalam pelukan ibunya, mencoba mencari kehangatan yang bisa sedikit meredakan luka di hatinya. Hari-hari setelah perceraian itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi Anaya. Setiap sudut rumah orang tuanya terasa sesak dengan pertanyaan dan tatapan kasihan dari keluarga besar. Orang-orang berbisik di belakangnya, seolah-olah ia yang bersalah dalam kegagalan pernikahan itu. Bagaimana mungkin seorang istri diceraikan di malam pertama? "Pasti ada sesuatu yang salah dengan Anaya," bisik salah satu bibinya saat berkumpul di ruang tamu. Anaya hanya bisa diam, menelan semua kata-kata tajam itu meski hatinya berdarah. Bahkan ketika ia mencoba untuk menghindari pembicaraan itu, suara-suara mereka tetap menghantuinya. Mungkin dia tidak bisa menyenangkan suaminya, seorang wanita lain tertawa sinis. Tangannya mengepal di balik meja, tapi ia tidak berkata apa-apa. Tak ada gunanya membela diri ketika orang-orang sudah memilih untuk percaya pada versi cerita yang mereka buat sendiri. Sampai akhirnya, suara ayahnya yang penuh amarah menggema di seluruh ruangan. "Jika kalian hanya datang untuk menghakimi anak saya, lebih baik kalian pergi. Kalian tidak tahu apa yang terjadi, jadi jangan bicara seolah kalian paling mengerti." Semua orang terdiam. Beberapa saling bertukar pandang, sementara yang lain buru-buru mencari alasan untuk mengalihkan pembicaraan. Namun, bagi Anaya, luka itu sudah terlanjur tertanam dalam. Ia sadar, ia tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Berbulan-bulan kemudian, Anaya bangkit. Ia memutuskan untuk mengubur masa lalunya dan fokus pada masa depannya. Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa ia bukan wanita lemah adalah dengan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia mulai mengambil alih sebagian besar proyek di perusahaan keluarganya. Tidak ada lagi waktu untuk menangis, tidak ada lagi ruang untuk memikirkan Raka. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyibukkan dirinya dengan tumpukan dokumen dan rapat-rapat panjang. Semua orang di kantor mulai melihatnya sebagai sosok pewaris yang berkompeten, bukan sekedar putri dari pemilik perusahaan. Tapi meskipun ia terlihat tegar di luar, ada saat-saat ketika ia sendirian di ruangannya, menatap layar laptop dengan kosong, pikirannya melayang ke masa lalu. Setiap kali melihat cangkir kopi di mejanya, ia teringat bagaimana dulu Raka selalu menyesap kopi pahitnya dengan tenang, sementara ia sendiri lebih suka kopi dengan sedikit gula. "Kenapa aku masih mengingatnya?" gumamnya, mencoba mengusir bayangan itu. Tapi kenangan itu tetap ada, menghantui di sela-sela kesibukannya. Sementara itu, di sisi lain kota, kehidupan Raka tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Ia memang telah kembali kepada Lara, wanita yang selama ini ia cintai.
Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang terasa ganjil. Dulu, ia berpikir bahwa dengan menceraikan Anaya, ia bisa kembali menjalani hidup yang ia inginkan. Namun, kini setiap malam terasa kosong. Setiap kali ia duduk di balkon apartemennya, menatap lampu-lampu kota yang berpendar, pikirannya selalu melayang kepada sosok Anaya. Harusnya aku bahagia, gumamnya, menyesap kopi hitamnya. Tapi justru di setiap tegukan, ia kembali teringat bagaimana Anaya selalu menyelipkan rambutnya ke belakang telinga saat berpikir keras, atau bagaimana matanya berbinar saat berbicara tentang ambisi dan impiannya. Lara yang duduk di sofa hanya sesekali menatapnya dengan tatapan curiga. "Kau melamun lagi?" tanyanya tajam. Raka hanya tersenyum kecil dan menggeleng. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu jawabannya. Ia mulai menyadari sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya, bahwa mungkin ia telah melepaskan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada yang ia kira. Takdir memang lucu. Setelah 3 tahun berlalu, Anaya dan Raka akhirnya dipertemukan kembali dalam sebuah pertemuan bisnis. Saat itu, Anaya sedang duduk di ruang rapat, bersiap untuk presentasi mengenai proyek ekspansi perusahaan. Namun, ketika pintu terbuka dan seseorang masuk, tubuhnya langsung menegang. Di sana, berdiri seorang pria yang begitu familiar, Raka. Waktu telah mengubah mereka berdua. Anaya bukan lagi gadis rapuh yang menangis di malam pernikahannya, dan Raka, entah kenapa, terlihat lebih dingin dari yang ia ingat. Suasana di ruangan terasa tegang, tapi keduanya tetap bersikap profesional. Setelah rapat selesai, Raka mencoba mendekatinya. "Anaya," panggilnya pelan. Anaya berhenti sejenak, menoleh, lalu tersenyum kecil tanpa kehangatan. "Maaf, saya tidak punya waktu untuk masa lalu." Hanya itu yang ia katakan sebelum melangkah pergi, meninggalkan Raka yang hanya bisa menatap punggungnya dengan ekspresi sulit diartikan. Tapi Raka tidak menyerah. Hari-hari berikutnya, ia terus mencari cara untuk bertemu dengan Anaya. Namun, setiap usahanya selalu ditolak mentah-mentah. Sampai suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Saat Anaya keluar dari kantor, ia melihat seseorang berdiri di depan mobilnya dengan payung hitam besar. "Itu Raka." "Aku bisa pulang sendiri," katanya tanpa ekspresi. "Aku tahu," jawab Raka, suaranya lebih lembut dari yang Anaya ingat. "Tapi aku ingin memastikan kau sampai rumah dengan selamat." Anaya terdiam. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bergejolak, tapi ia berusaha mengabaikannya. Namun, entah kenapa, malam itu ia membiarkan dirinya masuk ke dalam mobil Raka. Sepanjang perjalanan, mereka hanya diam. Hanya suara hujan yang menemani, tapi tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi dendam seperti dulu. Saat mobil berhenti di depan rumahnya, Raka menoleh padanya. "Aku tidak memaksa," katanya pelan. "Aku hanya ingin kau tahu, aku masih di sini." Anaya menatapnya sekilas sebelum turun tanpa berkata apa-apa. Namun, malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang perlahan tumbuh kembali di hatinya. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang Anaya sendiri tidak bisa pahami. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa pertemuan dengan Raka hanyalah kebetulan, bahwa perhatian yang diberikan pria itu tidak berarti apa-apa. Namun, semakin hari, semakin sulit baginya untuk mengabaikan kehadiran Raka. Pria itu selalu ada, selalu mencoba menunjukkan bahwa ia telah berubah. Setiap pagi, ada pesan singkat di ponselnya. "Jangan lupa sarapan." Atau, "Semoga harimu menyenangkan." Anaya selalu mengabaikannya, tetapi lama-kelamaan, ia mulai membaca pesan-pesan itu. Sesekali, tanpa sadar, ia tersenyum kecil saat melihatnya. Namun, ia masih takut.
takut percaya lagi. Takut membuka hatinya hanya untuk dihancurkan sekali lagi. Tapi Raka tidak pernah mendesak. Ia hanya ada di sana, dengan kesabaran yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Hingga suatu malam, hujan kembali turun dengan deras. Saat Anaya keluar dari kantor, Raka sudah berdiri di samping mobilnya dengan payung. "Aku bisa pulang sendiri," katanya, meski hatinya berdebar. "Aku tahu," jawab Raka, suaranya lebih lembut dari yang Anaya ingat. "Tapi aku ingin memastikan kau sampai rumah dengan selamat." Perjalanan pulang terasa begitu sunyi. Tidak ada percakapan, hanya suara hujan yang menemaninya. Tapi dalam keheningan itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Tidak ada lagi kemarahan yang membakar dada Anaya seperti dulu. Tidak ada lagi kebencian yang memenuhi pikirannya. Yang tersisa hanya kebingungan tentang dirinya sendiri, tentang perasaannya, tentang pria yang duduk di sampingnya. Saat mobil berhenti di depan rumahnya, Raka menoleh. "Aku tidak memaksa," katanya pelan. "Aku hanya ingin kau tahu, aku masih di sini." Anaya menatapnya, mencoba mencari kebohongan dalam matanya. Tapi ia tidak menemukannya. Yang ada hanya ketulusan yang perlahan menggerogoti pertahanannya. Ia turun tanpa berkata apa-apa, tetapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang tumbuh di hatinya. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Fiona, wanita yang dulu menjadi alasan perpisahan mereka, kembali muncul dengan rencana liciknya. Seolah tidak bisa menerima kenyataan bahwa Raka mulai mendekati Anaya lagi, ia menyebarkan fitnah yang dengan cepat menyebar di media sosial. Foto-foto Anaya dan Raka yang tertangkap kamera saat bertemu di restoran mulai beredar. Judul berita semakin memperburuk keadaan, wanita ini merebut kembali mantan suaminya dari tunangannya. Komentar-komentar menyakitkan memenuhi dunia maya. "Memalukan! Dulu diceraikan, sekarang jadi pelakor." Anaya membaca semuanya dengan tangan bergetar. Ini bukan hanya tentang dirinya. Ini juga mempengaruhi nama baik keluarganya, pekerjaannya, dan reputasinya. Saat ibunya menelepon dengan suara penuh kemarahan, Anaya tahu bahwa situasi ini lebih buruk dari yang ia kira. "Kenapa kau masih berhubungan dengannya, Anaya? Kau lupa bagaimana dia memperlakukanmu dulu?" Suara ibunya terdengar kecewa. Anaya ingin menjelaskan bahwa semua ini hanya fitnah, bahwa ia sendiri tidak pernah berniat kembali pada Raka. Tapi kata-kata itu terasa sia-sia. Orang-orang sudah lebih memilih untuk percaya pada kebohongan daripada kebenaran. Namun, kali ini, Raka tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan semua bukti yang membuktikan bahwa Fiona adalah dalang di balik fitnah tersebut. Lebih dari itu, ia juga mengungkap fakta bahwa selama ini Fiona telah mengkhianatinya. Dengan bantuan seorang teman yang bekerja di bidang keamanan digital, Raka menemukan bahwa Fiona telah menjalin hubungan dengan pria lain selama bertahun-tahun, bahkan saat mereka masih bersama. Ia juga menemukan bukti bahwa Fiona menggunakan kartu kreditnya untuk membiayai kehidupan mewah pria itu, makan malam mahal, perjalanan ke luar negeri, semuanya. Saat Raka memperlihatkan bukti itu di hadapan keluarganya, ibunya yang dulu selalu membela Fiona hanya bisa menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. "Jadi ini perempuan yang ibu bela mati-matian?" Suara Raka terdengar dingin. Ibunya tidak bisa menjawab. Seluruh ruangan dipenuhi keheningan yang menusuk. Saat itu, Raka tahu bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar. Ia telah kehilangan sesuatu yang berharga di masa lalu, dan kali ini, ia tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Dengan semua kebohongan Fiona yang telah terbongkar, Raka kembali menemui Anaya. Namun, kali ini, ia tidak datang dengan janji atau kata-kata manis. Ia tidak memohon agar Anaya kembali padanya.
Ia hanya ingin Anaya tahu satu hal. "Aku bodoh, Anaya," katanya, suaranya tenang, tapi penuh penyesalan. "Aku butuh waktu lama untuk menyadari bahwa aku telah kehilangan wanita paling berharga dalam hidupku." Anaya terdiam. Hatinya bergejolak. Luka itu masih ada, tapi ada sesuatu yang lain juga, sesuatu yang selama ini ia coba abaikan. "Aku tidak meminta kau untuk langsung memaafkanku," lanjut Raka. "Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Anaya menatapnya lama, mencari jawaban dalam hatinya sendiri. Apakah ia bisa memaafkan? Apakah ia bisa percaya lagi? Ia menelan ludah, lalu berkata pelan, "Aku takut, Raka." Raka tersenyum kecil, menggenggam tangannya dengan lembut. "Aku tahu. Tapi aku akan memastikan kau tidak perlu takut lagi." Dan malam itu, di bawah langit yang sama yang dulu menyaksikan luka mereka, Anaya membiarkan hatinya terbuka sekali lagi. Karena kali ini, ia tahu, ini bukan lagi tentang masa lalu. Ini tentang awal yang baru.